materi yang akan kalian pelajari. Karena waktunya terbatas, waktunya hanya 40 menit, maka sedikit waktu ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya nanti, karena kita belajar jam 7.30 sampai jam 9.30, maka selebihnya nanti kalian gunakan untuk mengakses yang namanya e-learning. Di sana ada lanjutan materi yang Bapak sampaikan di sini. Nah, anak-anak sekalian, di sana itu ada yang namanya materi, ada yang namanya latihan. Seperti halnya kita bertatap muka. Ketika Bapak menjelaskan, tentu ada feedbacknya, ada refleksinya, yaitu dengan menggunakan latihan atau mengerjakan latihan. Nah, Bapak harapkan gunakan atau lakukan latihan itu dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan nilai yang akan dimasukkan ke dalam rapor kalian. Nilai latihan itu masuk ke dalam kompetensi keterampilan anak-anak. Oleh karena itu, gunakanlah waktu sebaik-baiknya, kerjakan tugas yang ada di sana. Nanti saatnya nanti akan Bapak tagih dan Bapak masukkan ke dalam penilaian kalian. Baik anak-anak sekalian, kita mulai saja. Hari ini Bapak akan menjelaskan pertama tentang rotasi, ya anak sekalian, rotasi. Nah, rotasi itu apa sih? Nanti akan Bapak jelaskan sedikit. Materi kita hari ini adalah geometri transformasi rotasi. Nah, anak sekalian, apa sih tujuan kita belajar hari ini? Pertama, Bapak berharap kalian setelah belajar ini, pertama adalah mampu mengetahui definisi rotasi. Yang pertama. Yang kedua adalah dapat melukis bayangan benda hasil rotasi. Yang ketiga adalah kalian dapat melukis bayangan benda hasil rotasi pada diagram koordinat kartesius. Yang terakhir adalah harapan Bapak adalah kalian dapat menentukan koordinat bayangan benda hasil rotasi dengan beberapa dimensi rotasi. Itu tujuannya. Yang pertama sampai yang keempat. Baik, anak sekalian, selanjutnya Bapak akan berikan contoh rotasi itu seperti apa. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Ini adalah sebuah bangun segitiga. Ini tuh udah mulai kok nggak itu sih, suaranya nggak ada ya punyaku. Kenapa ada yang tidak dengar suaranya? Nah, ini anak-anak perhatikan di sini ada yang namanya bangun. Bapak akan ilustrasikan. Ya, Bapak akan ilustrasikan. Ini yang dikatakan nanti ini ada sebuah bangun segitiga A, B, C. Kemudian Bapak akan rotasikan. Gak ada suaranya loh, gimana sih? Ya Allah, malah. Perhatikan, ini ketika ada bangun segitiga ini, dia akan bergerak seperti ini. Ini namanya berotasi. Ini namanya berotasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari rotasi itu seperti apa. Bagaimana besarnya, berapa besarnya perputaran daripada bangun tersebut. Nah, ini sebuah segitiga akan berputar atau berotasi. Ini adalah ilustrasi saja. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar rotasi seperti apa. Baik, Bapak akan mulai. Yang pertama, tadi definisinya apa sih?
definisinya apa sih? Nih, perhatikan di sini. Rotasi atau putaran adalah suatu transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan cara memutar, ya. Rotasi adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada suatu bidang dengan cara memutar. Ini namanya rotasi. Kalau kita lihat bisa pada jam dindingnya, bagaimana jarum panjang itu bisa bergerak, jarum pendek bisa bergerak. Itu namanya berotasi, anak-anak. Nah, di dalam sebuah rotasi itu dibedakan menjadi dua. Rotasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang arahnya positif dan arahnya negatif. Ya. Yang arahnya positif ini dan arahnya negatif. Ada dua. Apa yang dikatakan dengan rotasi yang berarah positif? Yang arahnya positif itu jika bayangannya itu bergerak, ya, jadi berlawanan dengan jarum jam. Ya. Yang dikatakan rotasi yang positif itu adalah manakala bayangannya bergerak berlawanan dengan jarum jam. Tetapi jika dia searah jarum jam ini, maka dia dikatakan rotasi yang arahnya negatif. Jadi ada dua, anak-anak. Pertama, rotasi dengan arah yang positif dan rotasi yang dengan arah negatif. Itu. Nah, sekarang dalam rotasi tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Bangun segitiga tadi bergerak. Seberapa besar geraknya? Ini ada rumusnya. Ini ada rumusnya, ya. Rumusnya yang pertama, rotasi dengan besar derajat 90 derajat. Dengan titik pusatnya 0,0, maka ini bayangan. Ini titik awalnya, ini bayangannya. Ini bayangan. Nah, ini menjadi bayangannya. Jika dia bergerak berrotasi sejauh 90 derajat. Nanti untuk lebih jelasnya Bapak akan berikan contoh. Dan ini juga ada yang namanya rotasi 180 derajat. Nah, perhatikan di sini, anak-anak. Di sini ada 90 derajat, ini ada yang 90 derajat. Ini yang dikatakan tadi, ini yang searah jarum jam. Dia berputarnya ke kanan. Yang ini berputarnya seperti ini. Karena dia negatif. Dia ke kanan, searah jarum jam. Tetapi yang ini rotasinya positif, maka dia berlawanan arah jarum jam. Dia ke kiri, maka dia bernilai positif. Nah, ini semua akan muncul di e-learning nanti. Bapak hanya jelaskan bagaimana yang dikatakan positif, bagaimana yang dikatakan arahnya negatif. Ya, anak-anak. Dan ada beberapa macam. Ini ada yang rotasinya positif 90 derajat, ada yang positif 180 derajat. Perhatikan ini arahnya 90 derajat. Yang ini arahnya 180 derajat. Kita akan pelajari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bentuk rotasi. Dan ini adalah bayangannya. Hasil rotasinya. Seperti apa? Kita lihat contoh. Kita perhatikan contoh. Ya. Perhatikan contoh. Nah, ini Bapak akan berikan sebuah contoh rotasi. Nah, kalau Bapak gambarkan bentuknya seperti ini. Perhatikan contoh. Ada titik A yang mana dia berada di koordinat 5,2. Dia dirotasikan sebesar 90 derajat. Pusatnya adalah 0,0. Tentukan bayangannya. Ini bayangannya. Baik. Bapak ulang lagi. Ada sebuah titik yang berada di koordinat 5,2 dan dirotasi sebesar 90 derajat. Ini positif, maka dia akan berlawanan pergerakannya. Pusatnya ada di 0,0. Berapakah bayangannya? Kita perhatikan.
Karena titiknya 5,2, maka yang X-nya itu adalah yang 5. Ini 5 titik X-nya. Kemudian Y-nya yang mana? Y-nya adalah 2. Gitu ya. Ini 5, ini 2. X-nya 5, Y-nya 2. Kemudian pusatnya adalah 0,0. Maka di pusatnya ada di 0,0. Berdasarkan rumus tadi, coba kita lihat kembali di sini. Jika dia pusatnya 0,0, ini, kan? Ini 0,0, ya. Maka bayangannya adalah yang ini. Bayangannya negatif Y, X, karena dia berada di pusat 0,0 dan rotasinya 90 derajat. Perhatikan ya, perhatikan, kita akan ulangi kembali di sini. Tapi bayangannya ini ya, bayangannya adalah negatif Y, X. Kita lihat contohnya. Nah, coba anak-anak perhatikan kembali. Tadi adalah pusatnya 0,0, rotasinya sebesar 90 derajat. Maka apa katanya? Bayangannya adalah negatif Y, X. Karena Y-nya, X-nya adalah 5, ya. X-nya 5, Y-nya 2. Kalau demikian, ini namanya yang A aksen. A aksen ini istilah dari sebuah bayangan atau rotasi dari sebuah titik. Karena titik awalnya ada 5,2, maka dia berotasi sebesar 90 derajat. Nih. Titik awalnya ini. Dia berotasi sebesar 90 derajat. Pusatnya adalah 0,0, maka bayangannya adalah A aksen. Aksen tadi apa namanya? A aksennya adalah, ini aksen ini. Bayangan A aksen itu rotasinya adalah apa? Negatif Y, X. Y-nya berapa? Y-nya berapa? Y-nya adalah 2, maka negatif Y sama dengan negatif 2. X-nya tetap, X-nya adalah 5. Nah ini bayangan rotasinya ini. Ini namanya rotasi. Ya, rotasi. Rotasinya adalah negatif 2,5. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini gambarnya.